Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematika 2 pada pertemuan ke-14 akan dibahas mengenai integral berulang dan juga akan dibahas mengenai beberapa penerapan dari integral berulang. Jadi misalkan ada f fungsi 2 paubah yang kontinu pada segi 4R, yaitu AB kali CD. Jika X dianggap konstan, maka fungsi fxy adalah fungsi dari Y. Sehingga diintegralkan terhadap Y dari C ke D, maka integral C ke D adalah fungsi fxy terhadap Y adalah bilangan bergantung kepada X. Nah, jadi integral ini mendefinisikan fungsi X adalah sebagai berikut ini. Nah, jika fungsi A diintegralkan terhadap X dari A sampai ke B, maka diperoleh integral berikut ini. Kemudian untuk integral ruas kanan pada persamaan satu ini disebut integral berulang. Jadi kurung siku dapat dihilangkan sehingga untuk fungsi fx-nya dimasukkan ke fungsi ax-nya ini. Jadi secara serupa, maka integral berulangnya dapat dinyatakan sebagai fungsi di bawah ini juga. Jadi ini perlu diperhatikan nih untuk fungsi integral A terhadap B kemudian C terhadap D. Nah, ini sama juga jika dibalik, C terhadap D duluan, kemudian integral A, baru integral A terhadap B. Nah, jadi persamaan ini bermakna bahwa kita mengintegralkan terhadap X dengan menganggap nilai Y konstan dari A sampai ke B, dan kemudian diintegralkan terhadap Y dari C sampai ke D. Mari sama-sama kita perhatikan contohnya. Ini contoh sederhananya. Yang pertama, itu integral lipat 2. Yang pertama integral 0 terhadap ketiga, kemudian integral 1 kedua, x kuadrat y dy dx. Nah, jadi ini dengan menganggap nilai x konstanta, nilai x konstan diperoleh sebagai berikut ini. Nah, kemudian nilainya yaitu 22/7. Kemudian untuk cara kedua, dianggap y-nya yang bernilai konstan, jadi sama saja. Jadi untuk nilai y konstan tetap hasilnya 22/7. Kemudian dalam integral berulang ini terdapat yang dinamakan dengan teorema Fubini, di mana pada teorema Fubini ini jika f kontinu pada segi 4R, yaitu AB kali CD, maka fungsinya adalah sebagai berikut ini. Jadi ada contoh menghitung integral berikut ini, integral lipat 2R x min 3y kuadrat dA dengan R-nya 0,2 dan 1,2 dengan teorema Fubini. Jadi dihitung terhadap Y dan juga terhadap X-nya, maka nilainya sama-sama dengan min 12, yaitu nilainya sama. Jika fungsi fxy dapat difaktorkan sebagai fungsi X saja dan fungsi Y saja, misalnya fxy ini GH kali GX kali HY pada R AB kali CD, maka untuk persamaan integralnya adalah sebagai berikut ini. Nah, ini untuk contoh, jika terdapat R segi 4, maka untuk integralnya yaitu nilainya sama dengan 1. Kemudian ada beberapa penerapan integral lipat 2. Yang pertama yaitu menghitung sebuah volume. Jadi andaikan f fungsi 2 paubah pada yang kontinu pada daerah tertutup R yang dibatasi suatu kurva tertutup bidang xy, jika fungsi fx-nya lebih besar sama dengan 0 untuk xy dalam R, maka volume V di bawah permukaan Z dan atas daerah permukaan R didefinisikan sebagai nilai integral lipat 2. Dimana untuk mendapatkan volumenya menggunakan fungsi berikut, yaitu integral lipat 2 R atau di atas daerah R fungsi fxy dA. Kemudian untuk penerapan yang kedua yaitu menghitung luas. Jika f fungsi konstan yang nilainya 1 sehingga fxy sama dengan 1 untuk semua xy dalam R, maka untuk nilai fungsinya adalah sebagai berikut ini. Kemudian untuk integralnya yaitu langsung saja integral lipat 2R terhadap dA. Nah, jika dihitung dengan integral berulang, untuk luasannya ada dua cara. Yang pertama A terhadap B, kemudian bisa juga C terhadap D. Nah, dimana dua persamaan ini nanti akan menghasilkan hasil yang sama pula. Selanjutnya untuk penerapan integral lipat 2 dapat juga untuk menghitung momen inersia.
dimana andaikan R suatu lamina pada suatu daerah R di bidang X, Y dan memiliki fungsi padatan rho, maka momen inersia L terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap sumbu Z. Lamina ini maksudnya yaitu plat tipis. Jadi plat tipis dapat berbagai bentuk, jadi hampir mirip dengan luasan. Jadi ada terhadap sumbu X, jadi terhadap sumbu X ini menggunakan nilai Y-nya. Kemudian jika terhadap sumbu Y maka menggunakan nilai X-nya. Dan jika untuk sumbu Z, yaitu penjumlahan dari IX ditambah dengan IY-nya. Sekian untuk pertemuan 14 Matematika 2. Jika terdapat hal yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.